Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril. Mang Aril ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai diri kita semua. Amin ya amin. Oke kawan-kawan, tak terasa hari berganti hari, jam berganti menit, menit berganti detik, dan terus berlalu. Akhirnya semakin dekat saja mengantarkan kita kepada hari dimana akan diumumkannya pelaksanaan SKB tahun 2020 ini. Jadi untuk kawan-kawan yang kemarin sudah mengikuti SKD dan dinyatakan mau memenuhi passing grade, tinggal menunggu hasil rankingan, dan insya Allah hasil pengumuman rankingan itu akan dilakukan secara serentak sebagaimana yang sudah mengakibatkan videonya itu tanggal 22 sampai 23 Maret 2020 ini. Dan sekarang baru memasuki tanggal 12, berarti kurang lebih 11 hari lagi gitu kawan-kawan ya. Dan untuk pelaksanaan SKB-nya sendiri insya Allah akan digelar mulai 25 Maret sampai nanti tanggal 10 April ya kawan-kawan. Jadi untuk itu kawan-kawan yang sekarang misalkan nilainya sudah dia melebihi passing grade, kemudian juga melebihi melebihi 400 ya, nilai 400, maka berarti kawan-kawan agar mempersiapkan diri untuk menghadapi SKB ini, karena kemungkinan nilai 400 ke atas itu sudah masuk 3 besar kawan-kawan ya. Dan untuk kawan-kawan yang di bawah nilainya 400 juga jangan berkecil hati, karena insya Allah siapa tahu kawan-kawan juga masuk di 3 besar. Pokoknya persiapkan saja dulu kawan-kawan untuk menghadapi soal SKB-nya gitu ya. Dan untuk kawan-kawan yang belum berkesempatan masuk ke SKB karena nilai SKD-nya di bawah passing grade, yang berkata hati agar tetap bersemangat, karena kawan-kawan insya Allah tahun 2020 ini akan kembali digelar CPNS untuk formasi tahun 2020, karena CPNS yang digelar tahun 2020 ini adalah untuk formasi CPNS tahun 2011, makanya di sini tulisnya CPNS 2019. Kalaupun untuk 2020 insya Allah nanti pengumumannya sebagaimana yang sudah buatkan itu akan dimulai bulan September, Oktober, ataupun bisa lewat ya seperti tahun sekarang ini. Jadi pendaftarannya dimulai dari Oktober, kemudian tes SKD-nya itu dilaksanakan 2021 nya, bisa jadi seperti itu. Pokoknya untuk itu kita persiapkan saja dulu ya, maksimalkan misalnya, dan juga tidak lupa untuk memaksimalkan doa, karena judul lagunya kan perjuangan dan doa gitu kan ya. Oke kawan-kawan, dalam suatu lebih kembali lagi Maki akan berbagi terkait dengan pelaksanaan CPNS, khususnya untuk kali ini adalah untuk pengumuman pelaksanaan SKB. Jadi insya Allah SKB digelar 25 Maret kawan-kawan ya, setelah pengumuman secara serentak hasil SKD yang kawan-kawan yang masuk ke peringkat 3 besar nanti, yaitu tanggal 22 sampai 23, berarti ada waktu 24, 25, 2 hari itu kalau yang kawan-kawan kebagian tanggal 25 untuk mengikuti SKD-nya. Nah, apa saja hal-hal yang perlu kita ketahui soal SKB-nya nih, Wakil sudah sediakan nih infografisnya. Jadi seperti kita tahu bahwa SKB itu adalah merupakan tahapan lanjutan setelah pelaksanaan SKD itu kan ya. Kemudian pelaksanaannya itu tanggal 25 Maret hingga 10 April 2020 berdasarkan jadwal yang sudah dikeluarkan oleh BKN. Lalu siapa saja yang berhak mengikuti SKB? Yaitu mereka, nah yang mana yang melebihi nilai passing grade tentunya ya. Dan kemudian dikalikan 2 formasi. Kalau misalkan di instansi yang kawan-kawan lamar itu ada 2 formasi yang dibutuhkan, maka dikalikan 3, berarti 6 orang nanti yang diambil ya, ada 6 besar. Kemudian pelaksanaan SKB itu ada bagi instansi pusat yang tidak menyelenggarakan SKB dengan sistem CAT bisa menggunakan paling sedikit 2 jenis tes lain. Bisa tes potensi akademik, tes praktek kerja, tes bahasa asing, tes basic, atau keselamatan. Sebagaimana yang sudah dibuatkan ya videonya sebelumnya. Kemudian pelaksanaan SKB di instansi daerah wajib menggunakan CAT gitu kan, dan bla 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 gitu kan ya. Adapun materi SKB sudah dibuatkan juga contoh soalnya kisi-kisinya di video sebelumnya. Makanya sudah beri judul kalau salah itu materi SKB ya. Jadi nanti materi SKB itu terdiri dari 2, ada jabatan fungsional, ada jabatan pelaksanaan teknis. Jabatan fungsional seperti guru masuk ke sini. Nah, materinya itu disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional, lalu akan diintegrasikan ke bank soal CAT BKN. Tapi kalau guru berarti ya Kemendikbud, berarti kemungkinan misalnya pembuat soalnya ya. Kemudian jabatan pelaksanaan materi sifat teknis akan menggunakan soal SKB yang berhubungan dengan jabatan fungsional terkait. Itu untuk materinya. Lebih lanjut di Twitter resminya BKN, nanti kawan-kawan juga silakan meluncur ke sana. Ada seorang yang mempertanyakan bahwa info SKB dong materinya min, mungkin ya. Info SKB-nya dong min, materinya wabil khusus atau khususnya tentang peranata hubungan masyarakat. Japri ya atau share ke sini. Makasih. Bahasa kemudian dibalas oleh admin BKN-nya nih.
Cluenya nih, cari Permenpan dan peraturan instansi terkait dengan mengenai jabatan itu. Kombinasikan dengan bidang pendidikanmu yang berkaitan dengan jabatan tersebut. Ingat, penyusunan soal bidang adalah masing-masing instansi pemilihan jabatan tersebut. Nah, gitu kan ya. Jadi untuk kawan-kawan nanti yang mencari soal SKB, silakan kawan-kawan cari Permenpan dan peraturan instansi terkait mengenai jabatan itu. Kalau guru berarti Undang-Undang Guru dan Dosen. Nah, Undang-Undang nomor berapa tuh? Tahun 2005 kan? Tinggal dibaca itunya kawan-kawan. Nah, kalau kesehatan juga tentang kesehatan, juga dibaca Permenpannya. Peraturan instansi terkaitnya juga dibaca. Nah, makanya Maki sudah sertakan beberapa video yang insya Allah ada kaitannya dengan soal SKB ya. Untuk kawan-kawan yang berasal dari bidang kesehatan, silakan dilihat ya. Maki ya beberapa hari terakhir sudah memberikan atau mengupload video yang berkaitan dengan soal seleksi bidang kompetisi bidang SKB ini ya, yang berkaitan dengan kesehatan. Kemudian dari guru juga sudah banyak. Kemudian ada badan pemeriksa keuangan gitu, mau buatkan itu. Kemudian juga ada apa lagi, itu ada auditor kepegawaian, ada pengendali dampak lingkungan dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali di sana di video-video Maki. Silakan kawan-kawan menuju playlist Maki, tinggal dilihat satu persatu. Insya Allah nanti kawan-kawan menemukan apa profesi yang kawan-kawan lamar ini ya. Ada yang bidan, perawat, caretaker, pokoknya banyak sekali. Silakan kunjungi. Dan untuk kawan-kawan yang belum menemukan, nah bagaimana cara belajarnya, silakan kawan-kawan download dan Permenpan dan peraturan instansi terkait ya dari jabatan yang kita lamar itu. Nah gitu kan ya, tinggal gitu aja, tinggal di download gitu. Kemudian karena pengumumannya tanggal 22 sampai 23, sebetulnya untuk saat ini BKN bersama Pansenas sedang melakukan rekonsiliasi data ya. Rekonsiliasi data dilakukan dalam 2 tahap ya. Kalau nggak salah hari ini tadi juga sudah dilakukan rekonsiliasi data ya. Pertama sudah dilakukan dengan melibatkan 260 instansi pusat dan daerah katanya ya kan. Sementara 260 instansi pusat dan daerah yang tersisa melakukan rekonsiliasi data hasil SKD pada tahap 2 yang terlihat di hotel. Jadi ada 2 tahap nanti. 291 itu tahap pertama, tahap kedua 260 lagi. Nah, rekonsiliasi diharapkan bisa rampung pada tanggal 18 Maret 2020 mendatang. Makanya nanti tapi pengumuman hasil SKD-nya itu tanggal 22 sampai 23 gitu kawan ya. Itu barangkali kawan-kawan. Kemudian dikabarkan proses tersebut BKN bersama Panselnas akan fokus pada persiapan soal SKB. Oke. Soal SKB-nya apa? Tadi sudah dikatakan ya, tinggal di-download aja Permenpan ataupun peraturan instansi terkait mengenai jabatan yang kita lamar. Insya Allah kawan-kawan ya, kalau persiapan yang baik kemudian dipersiapkan dengan maksimal, insya Allah hasilnya juga maksimal tentunya ya. Dan jangan lupa di samping kita memaksimalkan usaha, memaksimalkan, kita pun harus memaksimalkan doa gitu kan kawannya, karena dunia ini yang menentukan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita perbanyak usaha dan perbanyak doa, insya Allah hasilnya yang terbaik untuk kita semua. Oke kawan-kawan, barangkali itu saja dulu yang bisa diberikan usapan ini oleh Maki, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi intinya untuk pengumuman SKB itu akan dilangsungkan pada tanggal 22 sampai 23 Maret. Kemudian untuk pelaksanaan SKB-nya tanggal 25 April nih. April sampai 25 Maret sampai 10 April. Enggak terasa kawan-kawan ya. Ternyata hari terus berlalu, nah tidak terasa oleh kita bahwa kita semakin tua gitu ya, keberadaan kita di muka bumi ini. Oke kawan-kawan, barangkali bisa jadi dari kalian ini mudah-mudahan bermanfaat. Thank you for watching, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.